Pagi Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, Rabu pagi ini pasti tetap ceria ya, tetap semangat, tetap sehat. Kita seperti biasa ngobrol penuh inspirasi, kali ini dengan tema ngopi kesehatan. Jadi kita akan bahas tentang wabah ya pasca bencana. Nah, karena di belakangan tahun akhir ini mungkin banyak terjadi bencana di mana-mana di Sumatera Utara, khususnya ada di kabupaten kota ya yang mungkin saja terdampak banjir kemarin, ada longsor dan lain-lain. Nah, ini sudah berlangsung lama bencananya. Pastinya banyak terjadi penyakit-penyakit yang datang karena mungkin faktor lingkungan, faktor cuaca, atau bahkan mungkin faktor bawaan dari para korban yang telah mengalami bencana ini. Nah, hari ini ngopi kesehatan kita akan bersama Dr. Rudy Rahmatsah Sambas MHKes ya, selaku Ketua PDUI Sumatera Utara. Nah, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini wabah penyakit ini Dok ya, karena kita lihat sekarang ini banyak sudah para pengungsi, para korban yang mulai ini bukan mulai lagi terindikasi, sudah menderita ini kan, karena sudah berlangsung sangat lama, yaitu sekitar hampir 2 minggu ya Dok ya, hampir 2 minggu pemirsa. Sakit ya mungkin ya bisa saja awalnya sakitnya hanya masuk angin, tiba-tiba nanti ini gatal-gatal lah, ada ispa lah, ada batuk-batuk. Nah, hari ini akan kita tanyakan langsung kepada ahlinya, Dr. Rudy. Dr. Rudy, mungkin bisa disebutkan apa-apa saja jenis penyakit yang rentan sekali muncul ketika terjadinya bencana seperti ini? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat rekan-rekan dan masyarakat Sumatera Utara khususnya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah saya bisa menyampaikan apa yang saya ketahui untuk kegiatan yang saya lakukan selama ini, yaitu tadi kalau untuk namanya bencana ini ya siapa yang mau, padahal tidak mau tapi terjadi ya, mau tak mau, suka nggak suka harus kita jalani bersama. Makanya ya alhamdulillah pemerintah dan TNI Polri serta Nakes dan organisasi profesi dan masyarakat segera tanggap bencananya, dibantu oleh mereka. Jadi masyarakat ini tidak sendiri gitu kan, jadi kita tetap bersama-sama, gotong royong lah, STM, Serikat Tolong Menolong. Beramai-ramai. Beramai-ramai. Jadi kalau untuk masalah penyakitnya ya kita tahu sendiri dan kita udah paham kan, namanya yang terendam atau berlama-lama dengan apa ya, yang banjir mungkin atau abu, ya pakaiannya lembab gitu kan. Jadi ya dominannya penyakitnya itu tadi, ada yang sakit kulit. Ya itu tadi, lembab itu kan menyebabkan biasanya jamur ya. Jamur itu yang kadang ya kita lihat sendiri dan kita rasakan sendiri pernah. Ya kalau kita biasanya biang keringat kan, tapi ini karena di cuaca yang ekstrim, basah, lembab, ya itu biasanya ya jamur itu adanya di sela-sela gitu, di sela tubuh kita. Ya, lipatan-lipatan. Jadi ya itu yang pertama, biasanya gatal. Jadi akhirnya ya mau juga basah di badan kita ini ya dominannya dengan masuk angin kata orang. Sementara kita taunya itu ya naiknya asam lambung gitu kan, karena riwayat ibaratnya memang kita ada penyakit komorbid juga bisa memicu jadi naik dia, misalnya hipertensi, gula dan penyakit lainnya. Nah, komorbid sendiri ini jenis penyakit yang seperti apa ini, Dok? Ya, komorbid itu biasanya dia memang riwayat nih hipertensi, darah tinggi gitu kan. Nah, dia namanya bencana ini kan lupa dia di mana obat atau di mana. Ya, ini kan jadi udah berserakan semua. Jadi obatnya pun tidak ada. Ini gimana jadinya dia, sementara stres. Itu paling dominan, biasanya orang kena bencana ini stres berat gitu kan, karena nggak nyangka tapi terjadi. Nah, mau tak mau ya kita berpikir terlalu banyak, asam lambung meningkat. Nah, itu yang terjadi kadang di lapangan ya, banyak orang yang tiba-tiba masuk angin katanya, ya itu tadi sebetulnya naik asam lambung, dia nggak tahan, ya jadinya dia menyesak gitu kan, jadi banyak lagi komplikasinya, akhirnya bisa juga mencret atau BAB-nya diare. Kalau asam lambung sendiri mungkin bisa nggak Dok disebabkan karena
terlambatnya mungkin ya Bisa, makan mungkin gitu. bisa. Karena kan pada saat itu distribusi bahan Iya. pangan kan mungkin terhambat ya kan. Betul. Nah, jadi kalau asam lambung itu selalu saya ingatkan sama pasien-pasien atau keluarga atau kawan, saya bilang prinsip lambung itu 4 jam sekali dia akan mengeluarkan asam di dalam lambung. Kenapa? Karena dia akan menghancurkan makanan. Karena sifat asam ini kan jahat, tapi dibutuhkan di tubuh kita. Kenapa? Untuk menghancurkan makanan, untuk menjadikan dia serat-serat akhirnya jadi feces atau kotoran dan saripatinya ke tubuh kita untuk tenaga. Melalui usus ya, per 4 jam berarti ya? Biasanya prinsipnya 4 jam sekali lambung akan mengeluarkan asam. Nah, jadi asam itu makanya dibilang orang asam lambung. Nah, itulah dia naik ke lambung di daerah lambung. Jadi kita harus makan sebetulnya. Jadi begitu kita makan, makanan kita kan dihancurkan tuh oleh asam lambung. Makanya terjadilah tenaga yang luar biasa kalau sesudah makan. Ada kita berkeringat atau kita nambah tenaga, nah itulah dia energi yang diberikan dari makanan tadi. Jadi pada saat bencana, ya itu tadi, ya sebetulnya kita juga melihat kan selama ini bantuan itu ya mohon maaf, ini siap saji itu yang kadang ya gimana ya, iya. Jadi kita mau tak mau, suka nggak suka juga ya harus kita paksa dengan adanya itu, nggak ada lagi memang, makanya macam saya biasanya itu juga, biasanya sebelum kita berangkat itu kita memang stok ya paling utama itu ya seperti Mie instan gitu ya. enggak, kalau saya abon atau apa yang bisa dikaleng gitu kan, nah, misalnya kaleng, sarden apa gitu. Nah, jadi kita memang disiapkan memang untuk maju ke daerah yang ekstrim lah gitu kan. Itu justru lebih baik kalau ikan kaleng. Iya, gimana ya? Karena kondisi lapangan juga ya begitulah keadaannya. Mau tak mau kita seperti anak pramuka yang dulunya kita disuruh mandiri, yang kita harusnya kita mengalami bencana ini kan harusnya kita siapkan siap tempur lah, dalam artian siap perlengkapan. Iya, perlengkapan. Tapi kan yang ada di lapangan yang mau tak mau itu yang ada. Apalagi sereal itu bagus juga kan, air panas kan bisa dibuat dalam kaleng atau apa, jadikan dari seperti sereal itu. Ya, itu kan bisa juga untuk mengganjal lah ya. untuk lambung kita. Nah, selain itu mungkin Dok, ada nggak penyakit yang seperti mungkin saja nih yang mengganggu tulang, ya kan? Seperti ngilu-ngilu tulang, itu mau juga muncul? Mau, itu biasanya seperti ya riwayat otot kram itu, karena kita kan waktu itu kejadian kan tidak diduga-duga, ya mau tak mau kita harus lari panjat sana kan, iya, naik ke tempat tinggi atau kemana lah yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu kan, karena kejadian itu kan tanpa kita sadari, mau tak mau ya apa yang bisa kita bawa ya khususnya keluarga utama ya kan, barang-barang yang lain ya mau tak mau tinggal gitu. Makanya itu sih saya sarankan ya mau tak mau, memang kalau saya waktu petugas haji, saya bilang sama jemaah itu ada shower di kamar mandi, itu ditembakkan ke pegel-pegelnya gitu. Jadi itu jadian terapi bagi saya yang saya buat temuan. Tapi pada saat bencana, ini kan nggak ada gitu. Mau tak mau ya kusuk-kusuk atau urut-urut sendirilah mau tak mau setelah kita menunggu bantuan. Yeah. Nah, cuman ya saya berharap ya itu tadi kalau bisa. Ya biasa di lapangan ini kan Bapak TNI Polri itu untuk membuka jalan, jadi para bantuan nakes gitu datang berbondong-bondong untuk membantu ke mana-mana gitu. Itu sih. Iya. Nah ini kan sendiri kan Dok, mungkin kita melihat sudah lama ini banyak mungkin jenazah atau mungkin mohon maaf ini bangkai hewan yang masih bertebaran ini di sekitar wilayah bencana. Apakah itu juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan para pengungsi pada saat ini, Dok? Iya, kita akui juga itu kan terjadi bersamaan semuanya. Jadi penyakit itu akan timbul dengan secara otomatis karena itu penyebabnya sudah ada. Jadi apa solusinya? Ya solusinya harus segera dievakuasi kotor-kotoran itu, dicari tempatnya atau dikubur atau dibakar. Nah, itulah yang bisa dijadikan solusinya untuk masyarakat tidak terdampak penyakit yang ya maaf cakapnya bisa mewabah gitu. Jadi kalau saya saran sih ya mohon izin kepada pemerintah setempat ya segera dievakuasi juga yang bangkai-bangkai atau
binatang-binatang yang sudah terpapar, yang sudah meninggal itu diamankan juga supaya dia tidak menyebarkan bau yang tidak sedap, karena itu kan akan merangsang warga juga tidak nyaman gitu. Jadi kalau kita sudah tidak nyaman ya pasti tingkat stres itu lebih tinggi. Iya, benar-benar. Kemudian dok, hipertensi ini saya baca kan adalah salah satu penyakit juga yang bisa ditimbulkan pasca terjadinya bencana. Hipertensi ini di mananya dok bisa seperti itu? Karena kan kita ketahui mungkin panik ya kan, Ya, panik gitu kan. Nah bagaimana warga ini bisa terjangkit mungkin ataupun hipertensi ini bisa muncul begitu? Ya. Jadi kalau hipertensi ini terjadi pada saat memang ya nomor satu utamanya tuh tingkat stres yang tinggi gitu. Karena hipertensi ini kan ibaratnya pacu jantung yang lebih gitu kan. Ya, jadi pompa jantung itu cepat gitu kan. Jadi masalah organ tubuh juga mempengaruhi kita. Walaupun kita sudah ibaratnya tenang, tapi kita nggak nyangka nih, kita lihat dia tenang. Ya, benar. Tapi ternyata setelah kita periksa, vital sign-nya, anamnesanya kita periksa, ini kok tensinya naik, kita bilang. Nah itu kenapa? Ya, padahal dia terlihat tenang. Dia tenang, dia santai aja gitu kan. Nah, jadi kita bilang, Pak, Bapak udah berapa lama mengalami darah tinggi ini? Nggak pernah katanya. Jadi kok bisa saya darah tinggi katanya. Oh, langsung kita sebagai tenaga kesehatan harus paham kondisi lapangan tidak kondusif. Nah, jadi kita harus paham. Jadi tenaga kesehatan itu jangan kita melihat depannya aja. Flashback ke belakangnya juga kita tahu kan ini akibat apa biasanya. Biasanya dia nggak ada masalah, tiba-tiba saat ini dia ada masalah. Berarti kan ini ada apa? Solusinya apa kira-kira ya. Jadi kita harus melihat situasionalnya ya, kita harus evaluasi gitu kan. Pak, ini nanti saya akan cek lagi setengah jam atau 15 menit, Bapak banyak minum. Nah, banyak minum air putih. Habis itu ya udah nanti kita evaluasi. Setelah kita evaluasi masih juga tinggi. Oke. Berarti Pak mohon izin, biasanya saya menyarankan Bapak harus minum obat. Nah, kenapa? Karena Bapak tensinya sudah saya evaluasi masih tinggi. Kenapa minum obat, Dok? Ya, karena Pak efek samping dari hipertensi ini ya mohon maaf Pak, kita bilang ya ada dua tujuannya. Biasa stroke hemorrhagic dan stroke non hemorrhagic itu biasa ada pecah pembuluh darah di kepala atau lumpuh separuh badan. Lumpuh separuh badan. Kan nggak mau kita ke sana, saya bilang. Jadi saya harus jelaskan ini walaupun pahit yang harus saya sampaikan. Nah, jadi, pengalaman dokter sendiri menangani kasus bencana ini seperti ini begitu kan. Apakah hipertensi itu sering muncul juga, Dok? Iya. Biasanya hipertensi itu muncul dia dalam artian ya mohon maafnya itu udah hukum alamnya gitu. Saya ini bahasanya bahasa Medan aja ya. Ya. Jadi enak dia kita dengar sama-sama. Nah itu akan muncul pada saat ya itu tadi tingkat stres naik gitu. Kenapa? Dia akan memikirkan keluargaku kayak mana, hartaku gimana, iniku gimana, semua terpikirkan dia secara tidak dia sadarin. Jadi akhirnya ya otomatis tingkat stres itu mengganggu istirahatnya. Dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Jadi ya ibaratnya orang yang yang nggak kerja tapi dia berpikir terus. Ibaratnya sama kita naik sepeda motor, dia hidup terus mesin kemana-mana. Akhirnya tanpa dia sadari ya mesin itu akan jim secara sendirinya. Dan sama seperti kita, kalau saya sering mengingatkan begitu. Kita ini sama sepeda motor, kalau nggak diservis, mohon maaf nggak dikasih vitamin, dikasih makan enak, apa itu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Tapi kita yang mengetahui kondisi tubuh kita, pada saat kita bencana, sebaiknya kepada masyarakat jangan panik, jangan gelisah, tetap berkoordinasi dengan tim kesehatan. Tim kesehatan akan memberikan solusi. Kepada tim kesehatan juga saya mengingatkan, ayo kita bersama-sama mengajak masyarakat ini supaya jangan panik gitu kan. Kalau nakesnya panik, ya masyarakatnya juga panik gitu. Ikutan panik ya, Dok ya? Iya, panik attack itu ya tingkat tinggi itu udah ibaratnya udah di kepala kali itu. Kayak mana gimana nih Dok, gimana. Makanya terjadi yang saya kadang sih berharap kepada masyarakat juga, kalau yang media-media sosial atau viral untuk nakes itu mohonlah kalau bisa jangan di video-videokan gitu kan. Nggak perlu ya, Dok? Nggak perlu. Kenapa? Kita bukan mau cari pamor atau so hebat, enggak. Cari solusi, saya bilang. Begitu ada bencana, ya kita semua membantu. Tidak ada niatnya kita mau
mencari viral atau apa, nggak ada. Intinya kita membantu ya untuk masyarakat. Jadi kepada masyarakat tetap berkoordinasi dan komunikasi. Kalau saya ditanya, apa dok kira-kira solusinya untuk penyakit lambung? Nah, ya saya utamakan obat lambung. Kenapa? Karena obat lambung itu kita makan, ya mohon maaf, sama kayak orang puasa. Dia aman gitu lambung kita. Ya tapi itu tidak solusi sebetulnya. Cuman membantu pada saat bencana. Kan kita kan nggak mungkin lama-lama bencana itu dibiari oleh pemerintah. Harus segera. Dan alhamdulillah sekarang ini kita lihat bersama, kita gotong royong saya bilang. Alhamdulillah saya pun juga kemarin ya terus terang seru juga saya bilang. Saya suka yang acara-acara ibaratnya kegiatan-kegiatan yang sosial atau apa gitu, ya kita bersama gitu. Itu sih yang Ya, dan memang harus para dokter iya, harus bersatu para padu ya. nakes lah, tenaga Nakes kesehatan, ya. tenaga semuanya itu harus bersatu, berkolaborasi dengan pemerintah. Oke, baik kita jeda dulu ya dok Siap. ya. Baik pemirsa, nanti kita akan tanya-tanya lagi dokternya. Tetap bersama kami di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Mari kita dengarkan Medical Band. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, memang banyaknya terjadi bencana pada akhir-akhir tahun ini menyebabkan kita mungkin stres, panik, ya kan? Ya, tapi itu semua adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tetap harus bersabar, berdoa, dan saling bergandeng tangan. Tadi dokter juga sudah sampaikan, nakes itu harus full waktu, pikiran, tenaganya menolong. Jangan viral ya dok ya, jangan diviralkan begitu ya. Nah, bahas kembali kita wabah penyakit pasca bencana ini. Penyakit-penyakit tadi sudah disebutkan ada alergi, gatal-gatal ya dok ya, kemudian ada ispa, diare, asam lambung, stres. Ada satu lagi dok yang belum saya tanyakan mengenai diabetes mellitus nih. Ini bisa juga kemungkinan terjadi nggak pasca bencana? Silakan dok. Oke. Ya, satu lagi diabetes mellitus itu ya kadar gula darah ya. Yang saat ini ya kita tahu sendiri ya itu tadi. Dia akan kambuh dan dia akan timbul pada saat kita pemeriksaan itu biasanya ada 3 kali. Setahu saya ada sewaktu kita lupa tuh udah makan atau belum ya, kita periksa. Nah, catat berapa. Habis itu 2 jam sesudah makan. Nah, itu kita periksa lagi. Itu berapa dicatat. Berarti berkala dia. Iya, dia ada 3 kali pemeriksaan itu biasanya. Habis itu tadi sebelum makan 2 jam, sesudah makan 2 jam, nah itu periksa. Jadi ada 3 kali. Nah, di situ dihitung nanti berapa range-nya yang harus diketahui. Biasanya kalau sebelum makan itu dia bagusnya itu di bawah 150 atau sebelum makan. Nah, sebelum makan. Dia harus turun. Nah, biasa normalnya itu kan di atas di 100 150-an gitulah. Jadi kalau dia udah makan, kita lihat juga batasnya. Kalau dia udah makan itu baiknya itu biasanya 200, 250 gitu kan. Itu tapi kalau ya, kalau lebih ya itu tadi kita sanksinya ini ada apa kalau lebih. Makanya saran kita kadang masyarakat kan tahu nih, dok saya tadi cek gula katanya. Iya. Ibu sudah makan atau sebelum makan atau sewaktu, saya bilang. Sudah makan berapa gitu. Sekitar 250. Nah, ini kan masih kita simpan datanya. Oke, 250. Ibu coba nanti puasa kalau bisa coba puasa yang per malam. Per malam itu dari jam 8 malam dia atau jam 7 malam dia udah makan terakhir. Jadi dia puasa sambil istirahat malam, tidak boleh makan, boleh minum, tidak berasa, berwarna dan bersoda. Jadi minumnya tuh air putih aja gitu kan. Nah, jadi pagi dia cek gula, itu namanya gula puasa. Nah, kita mau tahu itu gula puasa yang bermalam itu berapa. Ada juga yang gula puasa yang 2 jam puasa dia tidak makan, nah itu berapa. Jadi kita biar mengetahui sih kalau diabetes mellitus itu atau gula darahnya berapa kadar gula darah. Jadi pada saat bencana ini juga, itu tadi, ya saya berharap pemerintah dan para sejawat atau tenaga kesehatan tetap membawa alatnya. Kenapa? Karena masyarakat ini kan tidak mungkin dia berbondong-bondong untuk mencari kemana ini saya periksa gula darah.
Dan kadang ada juga masyarakat ini pingin cek kolesterol, asam urat. Sebetulnya untuk kolesterol, asam urat itu sebetulnya nggak berapa kali dominan. Yang kita khawatirnya gula. Biasa dia gulanya biasa, tiba-tiba pada saat bencana ini stres itu akan mempengaruhi juga, gula akan naik gitu kan. Makanya tingkat stres ini yang akan mempengaruhi semua kondisi tubuh yang tidak normal jadi naik gitu. Jadi ya saran saya, kalau memang udah dari riwayat gula, kan obat juga nggak ada nih, terpapar banjir atau bencana tadi kan, mau tak mau tetap masyarakat itu ke pelayanan kesehatan yang mana terdekat dan yang mana yang membuat kegiatan sosial, bakti sosial tadi, itu biasanya mereka ya juga stok itu obat-obatan semua. Karena itu obat standar sih untuk di lapangan biasanya. Nah, kalau terapinya sendiri mungkin sebelum masuk ke obat mungkin kan dok. Tadi ada hipertensi, ada diabetes mellitus ini. Apakah ada yang dilakukan misalnya nih, tadi minum air putih. Apakah di DM juga bisa seperti itu minum air putih atau tidur gitu kan? Itu gimana dok? Kalau sarannya kira-kira yang penyakit gula ini memang sih kalau dia rendah salah, tinggi juga salah. Kenapa? Karena harus normal ya? Iya, dia harus stabil ya, tengah-tengahnya aja gitu kan. Tengah-tengah itu berapa dok? Tengah-tengahnya ya paling 100, 120, 130, 150 lah. Itu masih range ya? masih aman ya. Kalau udah di bawah 100 itu biasanya dominannya lemes, nggak nyaman gitu kan, mau makan nggak selera, mau gerak nggak selera. Jadi kita ini kan sebetulnya tubuh ini membutuhkan ya vitamin sama gula sama perlu juga gula, karena gula itu ibaratnya tenaga kita juga tuh kan, ekstra kan. Tapi pada saat dia turun, dia sama itu yang selama ini saya tahu, ya orang kalau gulanya drop, dia mohon maaf seperti kayak mana bilang ya, bahasa saya kayak vulgar kali nih, kayak mayat hidup saya bilang. Dia sadar, tapi kita bangun gini, tapi dia berat membuka matanya gitu. Dia tahu kita ada. Pak, Bu, apa yang dikeluhkan? Katanya gitu. Jadi dia nggak bisa berkata-kata lagi. Ya mau tak mau kita cek segera. Kita sebagai tenaga kesehatan segera nalar, cepat responnya. Kita cek gulanya. Ternyata drop. Pernah saya lihat kemarin itu saya jumpai 40. Waduh, saya bilang ini nggak iya nih. Kita cor segera dextrose kan. Udah kita follow up, observasi lah bahasanya, pantau. Terakhir cepat naik, alhamdulillah dia baru bernapas, dia baru sadar. Iya, makanya kita jangan panik juga sebagai tenaga kesehatan yang pernah saya alami, ya begitu. Kita segera cek gulanya. Pada saat pasien itu drop, pingsan atau apa, itu yang utama sebetulnya jalan napas, ya kan? Biar dia bernapasnya bisa normal dan baik. Pasti oksigen. Habis itu ya itu tadi cek gulanya. Nah, setelah dicek gulanya jatuh angkanya di bawah 100, itu sebaiknya kita pantau lagi segera. Kalau bisa dia minum, kalau dia masih bisa buka mata atau ajak ngomong masih bisa, kasih minum teh manis segera. Nah, tapi kalau dia tidak bisa, jangan panik, segera ambil tindakan infus, kabari keluarganya, kami akan ambil tindakan. Karena setiap tindakan itu harus izin. Kenapa? Karena kita niatnya menolong, tidak pernah kita niatnya membunuh, tapi terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada pihak-pihak yang tidak nyaman gitu. Kenapa diinfus langsung dok? Tidak dikonfirmasi begini, sama seperti tindakan. Ini kan sifatnya infus itu kan tindakan. Nah, segera mungkin. Kita niatnya itu segera mengambil tindakan untuk mengevakuasi kondisinya. Ternyata pihak keluarga, pihak lainnya tidak menerima itu, sementara pasien ini membutuhkan. Disitulah kadang kita miskomunikasi. Jadi saya berharap kepada masyarakat, tolonglah koordinasi komunikasi kepada pihak kesehatannya, tim kesehatan, bahwasannya kita ini melakukan ini atas indikasi, bukan mau kita sendiri. Atas pemeriksaan, hasil lab, semuanya kita udah lihat ini harus diambil tindakan. Ya, namanya manusia biasa, kami juga tenaga kesehatan ini tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maaf cakapnya, setelah kita ambil tindakan, lupa kita mengkomunikasikan bahwasannya ini harus segera kita infus. Maaf cakapnya, kalau infus itu kan memang kebutuhan tubuhnya pada saat dia drop. Tapi kalau lah tidak diizinkan, nah itu kembali lagi pihak keluarga, ya kami mau berbuat apa?
Jangan nanti nakes dibilang tidak ada dikerjai, tidak dia apa-apain, kan itu jadi masalah. Di situ sih kalau gula itu ya baiknya segera dicek, itu aja sih saran-saran saya. Ya dokter sendiri mungkin terakhir ini dari mana nih melakukan mungkin Kegiatan ya, kemarin. relawan gitu kan. Pergi ke Aceh Tamiang sana kan? Ya, saya sebelumnya sih udah banyak juga ya. Saya pernah ke Banda Aceh, waktu itu saya masih honor di Dokes Polda Sumut. Ya. Waktu itu kejadian tsunami itu. Ya, Banda Aceh, ya bukan tsunami, gempa. Oh, gempa. Gempa di Banda Aceh, tapi di daerah Siglinya kalau nggak salah. Jadi perintah langsung, namanya kita di Polri segera, oke saya siap. Saya bilang, ya udah siapkan perlengkapan, saya berangkat ke sana karena Polda Sumut membantu Polda Aceh. Yang terakhir ini dokter dari? Yang terakhir ini saya dari Tamiang, Aceh Tamiang. Nah di Tamiang sendiri mungkin penyakit-penyakit apa yang paling banyak dokter temukan di lokasi itu? Ya, waktu saya ke Tamiang itu, alhamdulillah bersama AI ya kan, AI Yatim Indonesia, kita berkolaborasi kemarin. Ya udah, saya siap, saya bilang kita berangkat ke sana. Saya melihat situasionalnya itu ya sedih sih. Saya merasakan jalan itu memang kanan kiri itu kayaknya udah porak-poranda ya bahasanya, dengan banjirnya hancur. Yang selama ini saya tahu itu jalannya itu ada kanan kiri rumah, jadi bisa untuk persinggahan istirahat ya kan. Ternyata ini semua rata dengan keadaannya. Jadi saya melihat ke sana, ya kami berangkatnya subuh itu, jadi bercepat sampainya ke sana. Jadi saya melihat ke sana, ya kita berkoordinasi dengan Ketua PDUI Perhimpunan Dokter Umum Banda Aceh, yaitu ada Dr. Rais. Dr. Rais berkoordinasi dengan Dr. Ci. Sudah ada poskonya di sana ya? Sudah ada. Mereka segera cepat tanggap juga kan, orang dari Banda Aceh turun ke Tamiang, ke Langsa, pokoknya itu kan daerah Kuala Simpang, itu kan dekat perbatasan Sumatera Utara. Di situ dokter sudah melihat banyak penyakit-penyakit yang muncul ya? Ya, waktu itu ya kita mengevakuasi, melihat masyarakat ini kan ada yang di rumah, di poskonya, ada yang di masjid, ada yang di mana kita lihat bersama, yaitu tadi kita drop di situ konsumsi makanan ya, habis itu obat-obatan, dan itu saya melakukan pemeriksaan. Langsung pemeriksaan? Langsung sama ada tim, ada dokter alam juga, kami bersama tim. Kami temui di situ ada pasien ini curhat, dok saya baru operasi 2 hari yang lalu, kaki saya tempurung saya diganti operasi, tiba-tiba bencana setelah saya saya bilang gak apa-apa pak, nanti saya berkoordinasi dengan ada klinik ABA, alhamdulillah ada bantuan dari dokter Airlangga, dokter Unair, orang tuh turunkan nakesnya dokter ortopedi tulang, anestesi sama dokter umum dan gabungan di situ. Saya berkoordinasi ke mereka, saya permisi, saya kenalkan diri. Akhirnya begitu saya melihat pasien tadi ke daerah, mereka saya harapkan evakuasi untuk ke klinik ABA di Tamiang. Memang ada beberapa korban itu yang memang harus saat itu juga dievakuasi di rumah sakit atau? Iya, harus dievakuasi. Kenapa? Karena saya melihatnya sudah tidak nyaman adanya nanah ya di daerah tempurungnya. Udah saya tekan dan itu ada videonya yang udah di-share juga. Itu saya lihat, ini udah ada nanah. Nah, nanah itu kayak pus gitu ya, bahasa udah meradang. Jadi daripada terjadi hal nggak inginkan, ya mau tak mau kita harus evakuasi. Itu yang pertama. Selanjutnya ada ibu-ibu yang dia terpleset, jatuh. Jadi sebelah kanan kirinya ini saya lihat memar. Lihat saya memar, saya datang ke rumahnya. Setelah saya kegiatan di lapangan, saya lihat tangannya bengkak, ya udah mau tak mau kita evakuasi juga ke ABA karena ada dokter tulang di situ. Iya, jadi memang ada beberapa korban bencana itu memang harus segera dievakuasi, dibawa ke rumah sakit terdekat. Iya, untuk dilakukan tindakannya. Ada yang langsung dioperasi nggak dok di sana? Nah, kalau itu saya tidak berkoordinasi karena apa? Karena rumah sakit Aceh Tamiang kita tahu sendiri itu lumpuh total kemarin itu. Iya benar, karena kan banjir kan. Iya, jadi di rootnya itu abang kelas saya, Dr. Andika. Jadi kami juga sama di Magister Hukum Kesehatan. Jadi waktu itu kami ya udah berkoordinasi sifatnya, tapi saya permintaan AI kita harus turun ke lapangan. Siap. Jadi kami ya terus terang ke lapangan ini, saya pun terus terang pas mau ke sana itu siang hari juga kami bergeser, hujan lebat.
aduh kami bilang ini hujannya lumayan juga nih saya bilang. Tapi begitu kami bergeser macet gitu kan, karena lumpur itu banyak, begitu kena air hujan dia jadi becek bahasa Medannya. Jadi Mungkin lumpur. sambil kita lihat dok kegiatan dokumentasi dokter pada saat Boleh. di lokasi bencana ya kan. Ya. Mari sama-sama kita lihat pemirsa. Ya. Mungkin ada beberapa dokumentasi yang bisa ditampilkan sehingga kita bisa melihat langsung bagaimana situasi dan kondisi di sana. Nah, ini mungkin boleh dikomentari dok, ini sedang. Ya, inilah saya di Aceh Tamiang waktu itu langsung di lapangan kami minta ini lumayan nih kondisinya, tidak hujan tapi mendung, dan itu ada dokter alam, itu ada saya, kita berkolaborasi, dia bagian vital sign, saya memberikan obat-obatan dan yang lainnya berbagi sembako dan memeriksa yang lainnya keluhannya. Dan di sini uniknya masyarakat tuh suka, dok kaki saya apa nih gatal-gatal, ada nggak obat salep gatal? Oke, ada, alhamdulillah. Sekaligus konsul lah ya. Iya, dok, ya? jadi kita kasih, dan ada juga anak-anak, dok obat ini kan apa nih pahit apa semua? Oh enggak, tenang, saya bilang. Coba buka mulutnya, saya kasihlah vitamin C. Dia makan, saya juga makan. Apa rasanya? Enak dok, manis. Ah, yaudah, jangan banyak-banyak. Saya akan kasih secukupnya, saya bilang. Habis itu ada juga ibu-ibu, dok saya takut lah minum obat. Bu, tenang bu, saya bilang, jangan panik. Ini obat adalah membantu, bukan pembantu ya, membantu. Ini ibu buka mulut ibu, saya kasih obat lambung itu, yang rasa mint. Namanya ya saya sebut nggak apa-apa, antasida. Ya, boleh ya, antasida. Antasida saya kasih, ibu, Antasida. ibu kunyah. Saya juga kunyah nih, saya bilang, karena saya juga safety juga nih. Saya harus safety nih, kalau terlambat makan ya. karena asam lambung juga saya takut juga kan. Nah, saya minum, makan, saya kunyah. Ibu kunyah, ya. Berarti dok pada saat pemeriksaan kesehatan itu langsung diberi obat ya? Boleh, pada saat itu juga, ya? boleh kita kasihkan karena kebutuhan dia langsung gitu. Karena kan pada saat itu mereka ini kan terus terang ya ada yang curhat juga, dok kami nggak pernah diperhatikan di sini bla bla bla. Mana namanya masyarakat ya, kita paham. Sabar bu, semua ini ada hikmahnya. Ya inilah kita datang membantu bu. Kita semua gotong royong, kita bilang mau pemerintah, TNI Polri dan lainnya itu membantu. Nah, ini kan kita lihat tadi ada anak-anak juga nih dok kan. Mereka juga diperiksa kesehatannya anak-anak? Iya, kemarin ada juga senior saya dari IDAI, Ikatan Dokter Indonesia Anak Sumatera Utara. Ikut juga? Turun, beliau dari Ikatan Dokter Sumatera Utara juga turun. Semua kita berbaur sama-sama membantu masyarakat untuk pemeriksaannya. Kalau anak-anak kan kadang sirup ya diutamakan kan. Yang manis ya? Iya, sirup yang manis. Tapi saya kadang ya itu juga saya selingi dengan tablet yang manis juga tadi, itulah vitamin C atau obat lambung. Saya bilang sama anak-anak, manis kan obat kan, enak kan obat? Iya dok, kok sama dokter enak katanya. Iya. Saya harus membuat masyarakat ini jangan panik, jangan stres, jangan gelisah, karena akan memicu penyakit baru lagi. Nah itu jadinya kita harus paham sama masyarakat. Para nakes juga saya ingatkan, ayo kita memang semuanya disumpah untuk membantu dan menolong. Nah, pada saat gimana kita harus melihat kondisi lapangan. Karena masyarakat ini kan panik udah gelisah, dah gimana ya, kita jangan panik. Ya, kita tetap santai dan kita tetap edukasi. Jadi intinya mereka diajak, maaf cakapnya bukan happy ya, diajak ceria gitu. Nah, jadi alhamdulillah ada beberapa rekan-rekan yang lain dari psikologi atau universitas lainnya itu membantu untuk evakuasi, untuk mengajak mereka itu untuk gembira lagi gitu. Itu kan harus diberikan juga gitu kan. Jadi kita selalu berkoordinasi, berkomunikasi gitu. Berarti tidak hanya mungkin berobat ya, tapi para nakes juga harus bisa berkomunikasi, memotivasi, benar betul, ya? Betul. Karena itu sangat perlu ya. Perlu kali, karena kan mereka kan udah stres, jenuh, panik, gelisah, itu obatnya nggak ada kalau nggak selain dikasih solusi. Nah, apa solusinya ya? Kami berharap juga dari pemerintah juga akan turun ya kan, membantu untuk itu tadi. Alhamdulillah Pak Prabowo saya lihat kemarin untuk menindaklanjuti mereka akan buat rumah apa. Nah itu ya alhamdulillah saya bilang. Jadi kita yang dari tim kesehatannya ya kami juga berharap ya pemerintah saat ini saya mohon disiapkanlah untuk tim-tim memang di kabupaten kota atau di provinsi itu udah ada gitu, maaf cakapnya BNPB atau apa itu memang menyiapkan pelatihan-pelatihan. Ya saya siap untuk dokter umum, kita akan adakan pelatihan-pelatihan dan alhamdulillahnya saya berkoordinasi juga kepala dinas provinsi
Abang Da Faisal Asrimi, sama OP di Sumatera Utara ini alhamdulillah ada Bang Mansur, PPNI, ada Kak Betty, IBI, dan ada Bang Ramadan, Mata, Iropin, dan Papi, semuanya kita berkoordinasi. Saya siap berkolaborasi untuk membantu masyarakat, tapi bantu juga kami dalam artian ya aksesnya atau rapat koordinasinya itu libatkan kami gitu. Karena kami siap untuk membantu yang sifatnya ya namanya bakti sosial ini kan gratis semua. Benar. Gitu. Apalagi meluangkan waktu. Macam saya dulu relawan COVID-19 2020, siapa yang mau kena pandemi COVID? Saya pun tidak mau, Tapi harus berangkat. Itu terjadi. Saya ingat kali istri saya, anak saya, mertua saya, abang mau berangkat. Jadi kami kayak mana? Terduduk saya langsung, ya mau tak mau, ya gimana Bunda, ini harus kita selesaikan, mutus mata rantai. Kalau enggak ya kita kena semua. Karena sudah sumpah tadi. Sudah sumpah tadi harus menolong, ya mau tak mau. Untungnya istri saya dokter gigi, dia paham kondisi saya. Memang saat ini saya harus mengemban amanah ketua organisasi profesi. Ya kita harus lanjut. Oke dok, baik kita jeda dulu dok ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Ngobrol Penuh Inspirasi, karena setelah ini kita akan baca ya pertanyaan dari YouTube streaming kita. Tetap di Ngopi, silakan Medical Band. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngobrol Penuh Inspirasi, Ngopi Kesehatan. Ya, masih tetap bersama Dr. Rudy. Nih kita sudah banyak masukan dari ini ya, pertanyaan dari streaming YouTube. Satu-satu akan kita bacakan ini pemirsa, supaya bisa dijawab oleh Dr. Rudy ya. Yang pertama ini ada dari Akbar _Gans_U4Q. Selamat pagi dok. Pagi. Ya. Apakah trauma psikologis pasca banjir dapat dikategorikan penyakit? Silakan dok. Oke, terima kasih Bang Akbar pertanyaannya. Jadi kalau namanya psikologi ini kembali yang tadi ya, trauma tadi itu. Jadi kalau udah namanya trauma ini ya terus terang ada yang trauma maaf cakapnya dipukul atau kena benda asing kan sakit. Ini adalah trauma yang mana bencana. Bencana itu ya kita tidak sadari ini terjadi, tetapi ini harus dijalani bersama. Jadi yang namanya trauma itu ya sama yang kita lihat juga kan. Kita tidak mau tapi itu terjadi, itu gimana? Ya itu juga namanya psikologi kita. Jadi yang akhirnya yang kayak mana ya? Mental kita, fisik kita itu akan mempengaruhi semuanya kalau saya lihat. Biasanya nanti timbul nih penyakit-penyakit yang tidak seharusnya bermasalah terjadi gitu ya. Terjadi dia timbul ya. Timbul, ya itulah utamanya itu tadi stres. Tingkat stres tinggi ya mempengaruhi semuanya. Psikis kita terganggu, mental kita terganggu, akhirnya ujungnya ke psikologi. Makanya kita berkolaborasi dengan kawan-kawan nakes lainnya, ya psikologi dan yang lainnya juga harus ikut, kita berbondong-bondong melakukan bakti sosial bersama. Jadi kalau itu sih saya lihat ya harusnya tim dari pihak-pihak psikologi ya monggo kita bersama, ayo kita berkolaborasi. Ya saya berharap dari Dinas Kesehatan Provinsi harus segera ambil sikap gitu supaya kita dikumpulkan. Jadi masing-masing punya profesi masing-masing nih. Jadi tidak melampaui yang ini. Jadi ujungnya ya mau tak mau ya itu tadi kalau saya ditanya,
saya suka bilang tuh, Bu, maaf ya Pak, saya suka terapi muncung. Maaf, cakapnya muncung tuh mulut saya. Oh, iya, Saya suka gitu menyampaikan bahwasannya ini loh yang yang akan terjadi nanti itu gimana. Jadi masyarakat ini kan dikasih pengertian gitu. Sama seperti kita mau jumpa sama calon istri kita. Dulu kan pacaran tuh, akhirnya ya dia paham gitu tentang diri kita, ya akhirnya kita jalan gitu. Oke dok, selanjutnya dok ini dari ada Ed Gofar ya. Dok ini masih musim hujan, semoga tidak ada bencana lagi katanya kan. Tapi apa yang perlu disiapkan sebelum ada terjadinya bencana? Apakah hanya P3K biasa atau ada yang lain-lain lagi dok? Ya, silakan. Baik. Ya memang nih cuaca lagi ekstrim ya, sampai belum tahu kita sampai kapan nih. Tapi namanya ber-ber ini ya terus terang ember katanya kan, harus nampung ember. Jadi kalau saya ditanya ya kita harus siapkan konsumsi obat kita yang udah biasa kita minum ya. Dan saran saya itu tadi, kalau ditanya saya, kondisi lapangan ini tidak kondusif. Jadi mau tak mau kita yang jadi dokternya diri kita sendiri gitu. Jangan kita maaf cakapnya berharap dulu sama orang. Saya tahu nih kondisi tubuh saya akan drop pada saat saya waktu kelelahan. Nah itu saya utamakan istirahat dulu. Jadi sebaiknya itu minum vitamin itu jangan malam hari. Kenapa? Akan memacu jantung. Nah, kalau vitamin itu kan biasanya diminum pagi hari baiknya. Kenapa? Supaya beraktivitas kita tambah semangat. Ibaratnya biasa minyaknya Pertalite, kena vitamin ini jadi Pretamak atau turbo. Nah, jadi kalau saya saran, ya itu tadi, tetap antisipasi untuk diri kita dan keluarga kita. Dan apa yang biasanya di lapangan yang sering terjadi itu ya biasa itu tadi, dominannya asam lambung ya kan, apalagi cuaca hujan gini ya hipertensi, gula, itu udah tahu obat-obat kita sendiri gitu kan. Macam asam urat atau pegel-pegel kaki badan itu saran saya sih sebetulnya bagus untuk mandi air hangat ya. Sama tuh seperti yang jemaah haji itu umroh, saya bilang itu tadi shower air hangat di kamar mandi hotel itu membantu solusi kita tidak mau makan obat. Ya udah kita kasih terapinya itu gitu. Baik, selanjutnya nih dok ada dari Ed Muhammad Haikal Fikri ya. Dok, apakah ada penyakit pasca bencana alam yang diakibatkan oleh kotoran hewan? Contohnya kotoran kucing atau tikus yang terbawa aliran banjir. Ya, biasanya sih dominan banyak ya. Banyak penyakit apa ya? Ya itu tadi bisa kulit, kolera apa. Ke situ perginya ya? Larinya ke kulit atau makanan kita jadi mencret. Jadi semua yang disebabkan oleh kotoran itu biasanya membawa yang tidak nyaman lah untuk diri kita. Jadi ya dominannya kalau bisa itu kan kita nggak tahu tuh air itu atau apa itu dari mana. Tapi yang saya sedihkan kemarin masyarakat tuh curhatnya ke saya, dok kami tidak ada air yang bisa kami buat jadi minum atau apa. Mau tak mau air itulah yang kami saring, kami tunggu, kami masak, kami minum. Jadi saya terduduk, lemas, diam. Gimana ya Bu, saya pun mau tak mau ya yang ada kami bawa inilah yang kami dropkan. Tapi saya berusaha, kita berkoordinasi semuanya kalau bisa air minum. Alhamdulillah kemarin akhirnya berdatangan satu tangki, berapa tangki itu. Jadi itu sih yang saya bilang ya mau tak mau kitalah yang pandai melihat situasinya gitu. Oke, ini yang terakhir ya dok ya. Iya. Dari Yaupan 5967. Apakah tidak apa-apa mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu banyak dalam kondisi bencana? Iya. Nah, secara kita lihat bantuan logistik itu kebanyakan mengandung karbohidrat dok. Nah, silakan dok. Nah, jadi apa nih Bang Yopan? Bang Yopan, jadi kalau saya Bang tanya, Abang tanya pribadi, kolesterol sama asam urat itu penyakit nggak dok? Nah, itu saya kembalikan ke kita. Kalau saya ditanya pribadi, bagi saya itu nggak penyakit. Kenapa? Karena itu akibat pola makan kita yang enak. Lupa kita berbagi. Maaf cakapnya berbagi. Kalau saya rutin, saya donor darah tiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah, kalau laki-laki kan tidak pernah haid. Kalau perempuan itu kan haid, dia akan mengeluarkan darah kotor katanya. Kalau kita tidak pernah. Jadi saran saya bagi masyarakat, rekan-rekan, donorkanlah darah Anda. Kenapa? Karena akan kita ganti oli. Seperti yang saya bilang tadi, kita seperti sepeda motor atau mobil, kita akan ganti oli pada saat oli kita itu mulai kental.
Karena efeknya itu akan menjadi nggak nyaman, kepala sakit, badan pegel-pegel. Jadi kalau udah donor darah, ganti oli, jadi badan kita ringan lagi. Kenapa? Karena sel-sel tubuh yang kita makan tadi ada kolesterol, ada asam urat, ada yang abang bilang tadi karbohidrat, itu akan menjadi sel-sel intip sari makanan untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita membantu orang dengan darah kita dan kita pun sehat juga secara otomatis. Gitu. Baik, ini mungkin kita sudah di akhir ya dok ya. Siap. Kita berikan kesempatan kepada dokter untuk memberikan kesimpulan lah atas tema kita hari ini. Singkat, padat, tepat. Silakan dok. Ya, terima kasih kepada masyarakat. Kami tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kami terus berkolaborasi dengan seluruh para relawan dan masyarakat yang membantu masyarakat yang terdampak banjir, khususnya pemerintah juga, TNI Polri. Alhamdulillah kemarin di Rumah Sakit Bayangkara langsung segera kirim bantuan juga, berhubung saya juga di Bayangkara Rumah Sakit. Jadi kepada masyarakat, tetaplah kita bersama, kita tetap berdoa karena mukjizat doa kita itu Allah lah yang akan mengaminkan, kita akan dibantu beliau karena ini kan namanya musibah, tidak ada yang mau, tapi ini terjadi. Jadi kepada para nakes saya berharap dan bermohon tetaplah berkolaborasi dengan pemerintah, TNI Polri dan organisasi profesi lainnya. Kita mari bersama-sama. Terima kasih kepada TPRI juga yang luar biasa. Waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih karena waktu saya juga situ kemarin permintaannya, saya siap. Namanya kita harus berbagi ilmu dan berbagi pengalaman dan luangkan waktu. Terima kasih kepada semuanya. Jadi kalau saya berharapnya itu tadi, kepada Allah kita mohon ampun, kepada semuanya kita mohon maaf. Karena semua ini terjadi bukan maunya kita. Jadi ya saya juga tetap berusaha mengingatkan rekan-rekan, ayo kita bersama-sama. Jangan ada yang namanya iri dengki dalam artian aku mau ke sana tapi orang udah duluan ke sana apa, nggak ada. Kita semuanya bersama-sama. Siap, terima kasih dokter ya. Ya pemirsa, begitulah tadi bersama dengan Dr. Rudi Sambas. Mudah-mudahan para pengungsi bisa sehat kembali ya kan, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik, saya Putra Andika Siagian undur diri, tetap stay tune di TVRI Sumatera Utara. Ngobrol penuh inspirasi. Dadah.